Surat terbuka kepada pegawai KPK. Selamat menempuh hidup baru. Otak besar bicarakan ide. Otak sedang bicarakan peristiwa. Otak kecil bicarakan orang. Eleanor Roosevelt. Bereaksi berlebihan membuat kalian ketahuan bahwa selama ini memang lembaga penegak hukum itu telah lama menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan. Terus kami rakyat hanya disuguhi opera sabun. Masalah tidak selesai, tapi tetap harus tepuk tangan. Dulu saya sampai marah kayak orang gila ngingatin kalian. Tapi ampun deh, lagi banyak yang tepuk tangan, semua dianggap lawan kalau berbeda pandangan. Sikat saja. Semua seolah dunia milik kalian saja sendiri. Negara hukum ini ada dasarnya, kalian tidak mau dengar. Sekarang tiba masanya berakhir, introspeksilah kawan. Ada masa kita harus tahu diri, cukuplah. Kasih kesempatan generasi baru. Kita sudah tua, otot kalian sudah tidak kuat, otak kalian sudah nggak mampu di medan ini. Kalau mau berpolitik ada 3 medan baru. LSM, media, dan partai politik. Ada tempat bagi pribadi-pribadi kayak kalian yang gak mau diatur dan tidak suka dikangkangi aturan. Ingin bebas dan energinya besar. Jadilah politisi di dunia bebas merdeka. Jadi aktivis bisnis atau politisi. Lebih cocok karena dunianya adalah dunia persaingan, tidak teratur. Di dunia politik orang bersaing untuk menang, kadang aturan nomor belakang. Di dunia penegak hukum, kita tidak harus menang, sebab yang penting tegakkan aturan. Kadang di dunia penegakan hukum, kita mengakui salah, mengakui gagal. Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Malam ini saya terpaksa mengundang sahabat lama saya, bekas wakil ketua DPR, politisi, dan sekarang pendiri dan salah satu pimpinan dari Partai Gelora yang akan bergelora pada 2024. Amin. Pemirsa, kenapa saya harus undang beliau? Karena banyak orang yang lagi meratapi, katakanlah meratapi. Ada yang bilang KPK sudah tiada, ada yang bilang KPK dilemahkan. Tapi banyak aktivis dan eksponen pengamat di masyarakat yang menyayangkan apa yang terjadi dengan KPK. Setelah undang-undang KPK diganti dan kemudian berapa pasalnya diubah, dan kemudian terakhir yang terjadi adalah sebuah karyawan KPK dites untuk jadi pegawai negeri sesuai dengan undang-undang yang baru. Tapi yang dipersoalkan oleh banyak orang, tiba-tiba ada tes tentang wawasan kebangsaan. Atau yang sekarang populer dengan TWK. Lah, banyak yang mengatakan bahwa TWK ini
pasalnya diselundupkan oleh ketua KPK sendiri pada hari-hari terakhir. Dan pertanyaan-pertanyaannya di TWK itu yang dilakukan oleh instansi-instansi di luar KPK, pertanyaannya itu banyak dianggap tidak sesuai dengan tugas dari KPK. Misalnya ditanyakan apakah Anda bersedia membuka jilbab, tidak pakai jilbab, apakah Anda terlibat ATI, terlibat EPI, dan pertanyaan-pertanyaannya tidak ada urusannya dengan pemberantasan korupsi. Tapi di tengah-tengah hiruk pikuk atau ratapan banyak orang tadi, Bung Fakri itu tiba-tiba bersuara yang beda. Dia malah menyambut yang dia namakan KPK generasi baru, yang lama udah harus pensiun menurut dia, dan kasihkan kepada yang baru yang lebih segar. Dan bukan hanya mereka yang bisa, yang baru juga bisa. Dan yang lebih penting lagi, Bung Fahri memuji ketika orang lain kecewa, justru memuji bahwa KPK tidak lagi berkuasa seperti dulu. Misalnya kalau dia udah menuduh atau menjadikan orang tersangka, itu tidak bisa lagi di SP3 untuk undang-undang yang lama. Tapi sekarang itu bisa SP3. Tidak harus orang itu jadi tersangka kalau nggak ada bukti. Kemudian tentang apalagi tentang batasan penyadapan, bahkan penggeledahan segala macam itu diatur oleh undang-undang yang baru dengan ketat. Kalau dulu terkesan seolah-olah bebas. Karena itu saya ingin bertanya ke Bung Fakri, kenapa kok pendapatnya kali ini bisa berbeda dengan banyak aktivis yang katakanlah yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah? Kalau saya, terima kasih Bang Karni. Ya. Saya kalau ketemu Bang Karni kan sebenarnya mengulang kembali memori kita mendiskusikan KPK belasan tahun sudah sebenarnya. Iya. Dan salah satu forum yang paling sering secara panjang lebar menyiapkan momen perdebatan itu adalah forum yang dipimpin oleh Bang Karni, ya, Indonesia Lawyers Club. Sejak Jakarta Lawyers Club dulu sampai Indonesia Lawyers Club, itu kita mendiskusikannya panjang lebar, dan saya selalu diundang oleh Bang Karni dalam posisi sebagai pengkritik KPK pada waktu itu. Jadi kalau kita baca buku tentang KPK ini, itu memang kita mesti mulai dari halaman pertama gitu. Dan itulah yang sebenarnya menurut saya ini sudah sampai di ujung gitu dari semua pembacaan kita itu. Apakah ujung ini akan menjadi permulaan yang lebih baik? Ya, tidak ada di dalam ilmu sosial dan di atas dunia ini sesuatu yang selalu taken for granted, pasti, sudah pasti, itu tidak ada yang begitu. Selama ia berada dalam ruang lingkup manusia yang tidak sempurna, ya ada saja peluangnya punya masalah. Tapi yang kita sedang lakukan ini atau yang kita sedang saksikan ini adalah satu koreksi yang memang kita desain secara masif gitu sebenarnya untuk meluruskan cara berpikir kita tentang penegakan hukum di negara hukum kita, dan juga adalah cara kita memandang korupsi dan cara memberantasnya gitu. Nah, itu yang saya kira sedang terjadi, Bang Karni. Jadi saya tidak terlalu ingin melihat itu di ujungnya saya, tapi juga kita mesti refleksi apa yang terjadi selama
sejak 2002 ya atau 98 Orde Baru tumbang, lalu tahun itu juga ada sidang istimewa MPR yang mengeluarkan ketetapan ya untuk mengikat komitmen kita bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi. Bahkan pernah keluar ketetapan MPR yang sebenarnya oleh ahli tata negara dikritik. Karena ketetapan MPR itu kan selevel dengan konstitusi, tapi ada nama orang di situ. Soeharto dan kroni-kroninya. Itu sebenarnya tindakan-tindakan ekstrim yang kita lakukan dalam transisi. Ada suasana marah, ada suasana kampanye, ada suasana perang gitu ya. Euforia dan kemudian lahirlah undang-undang tahun 2002 itu gitu. Undang-undang 30 tahun 2002. Yang kemudian di tengah jalan memang banyak masalah gitu. Dan di antara masalahnya adalah karena tujuan utamanya untuk mengharmoni tindakan pemberantasan korupsi tidak tercapai. Malah menciptakan ketegangan antar lembaga negara dan permusuhan. Ya dengan presiden terutama yang saya sayangkan itu. Orang selalu ada yang mencoba mengadu domba antara lembaga ini dengan presiden. Pak SBY berantem dengan lembaga ini. Saya ingat 2012 itu yang menginspirasi saya menulis buku. Karena di satu harian Pak SBY mengkritik pemusatan kekuasaan di KPK dengan mengatakan power must not go unchecked, kata Pak SBY waktu itu. Jadi kekuasaan itu tidak boleh tidak terkontrol. Nah jadi kemudian terjadilah kita lihat kasus Nazarudin yang dramatis itu semua adalah perang-perang yang terjadi antar power block ini gitu loh. Lalu kemudian ya di zaman Pak Jokowi saya merayu Pak Jokowi untuk mengubah undang-undang KPK itu berkali-kali membawa paper. Bahkan terakhir itu saya minta beliau bikin tim studi untuk membuat studi akibat pemberantasan korupsi seperti ini di Korea Selatan yang terjadi dengan Kikek itu. Lalu kemudian beliau berkali-kali tidak mau karena menimbang opini publik. Terakhir beliau sepertinya membiarkan gitu loh. Sehingga terjadilah revisi ini. Nah ini kan yang di ujung ini akibat dari revisi-revisi itu. Itu Bang kira-kira. Ya betul, bahwa saya sendiri di ILC itu juga mengkritik artinya kekuasaan yang berlebihan dan tanpa ada kontrol terhadap itu. Tapi yang paling penting lagi bagi saya memang tidak masuk akal kalau orang disidik terus tidak ada bukti tapi tetap aja dia tersangka. Sampai meninggal. Kalau perlu sampai meninggal. Itu sesuatu yang nggak masuk akal lah. Dibikin oleh pembuat undang-undang. Namun yang terjadi sekarang ini tidak sekedar itu yang berubah kan. Seolah-olah lembaga yang tadinya independen ini yang merupakan anaknya reformasi itu seolah-olah sekarang ditarik jadi lembaga di bawah presiden yang sejajar nantinya dengan Polri dan Kejaksaan. Artinya independensinya hilang. Dan kemudian juga dengan apa yang terjadi dengan tes wawasan kebangsaan itu juga sesuatu yang berlebihan lah. Kalau orang yang orang bisa dianggap Taliban, padahal Taliban itu sendiri kayak apa kita juga meraba-raba. Orang bisa dibilang radikal dan karena itu tidak diterima. Atau katakan dia ada juga pertanyaan tentang LGBT misalnya. Kalau dia simpatisan tuh nilainya negatif. Lah, ini kan sesuatu yang di luar yang kita dulu tuh cita-citakan ketika kita diskusi di ILC. Kenapa Bu Fakri harus mendukung? Iya, kalau ini kita bicara perubahan undang-undang sudah terjadi ya Bang. Iya. Kalau undang-undang sudah terjadi kan ikutannya juga akan banyak terjadi. Peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis, kemudian aturan-aturan internal KPK juga akan berlaku berdasarkan kepada undang-undang yang baru. Itu soal lain saya pikir ya, itu nanti kritik teknisnya bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau soal posisi KPK sendiri ya ini efek daripada kehendak kita untuk tidak melihat lembaga yang sebenarnya
nyaris tidak bisa dikontrol gitu. Dan semua kita tahu teman-teman kita yang menjabat di KPK itu tiba-tiba jadi aneh gitu. Ini bukan saja kepada para pimpinan KPK, tapi juga pejabat, pegawai-pegawai di bawahnya itu jadi aneh. Aneh gimana? Ya, menjadi tidak bisa bersahabat dengan orang. Ya, Oh, kemudian pergaulannya hilang, menganggap bahwa kalau bergaul dengan politisi itu artinya rusak. Kemudian bahkan diskusi pun tidak dikehendaki gitu. Kita mau kontribusi tentang perspektif saja itu tidak diterima. Saya mengirim buku berkali-kali, mengajak diskusi juga tidak. Saya mempromosi banyak orang di KPK itu untuk menjadi calon ketua dan dekat sekali pada saat lobby-lobby anggota DPR itu saya bantuin gitu. Mau Antasari, mau Bambang Wijayanto, mau Abraham. Ya, kalau yang terakhir saya nggak terlalu suka ikut gitu karena saya udah tahu siapa yang merusak kawan-kawan ini gitu tiba-tiba jadi jadi aneh lah. aneh gitu loh. Jadi saya mau cerita gitu misalnya bagaimana pentersangkaan Budi Gunawan misalnya. Gimana orang tuh nggak diperiksa tiba-tiba ditersangkakan gitu. Hanya karena orang tuh udah mau jadi Kapolri besoknya gitu. Jadi presiden mengirim dokumen ke DPR, ke komisi lewat pimpinan ke komisi 3. Pada hari itu ditersangkakan oleh KPK. Saya ditelepon oleh salah seorang pimpinan KPK. Bang, minta tolong bang, kita mau perang nih. Saya bilang, perang apa? Saya bilang, kita mau ngelawan ya terus terang dia bilang, kita mau melawan merah. Dia bilang gitu, kita mau melawan merah. Merah ceritanya gimana? Ini presiden dukung Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Saya bilang ya itu udah proses seleksi intelijen, screening dari lembaga-lembaga negara dan lain-lain ya. Ya jelas lah saya bilang, tapi nggak bisa kita ada bukti. Anda belum periksa orang ada bukti gimana? Belagu tuh. Akhirnya datang. Apa yang terjadi di eksekutif Budi Gunawan selesai, ya kan artinya lolos masuk ke DPR. Di DPR dilolosin oleh Komisi 3. KPK menetapkan Budi Gunawan tersangka. Di DPR Budi Gunawan jadi calon Kapolri, dipilih secara aklamasi, tapi dia status tersangka. Seorang calon Kapolri mau jadi Kapolri ditersangkakan tanpa diperiksa gitu. Ini kelakuan apa kayak begini gitu. Saya bilang ini orang kurang ajar semua ya. Nggak ada yang mau dengar kita gitu. Akhirnya Budi Gunawan pra peradilan dan dia menang. Jadi eksekutif lolos, legislatif lolos, judikatif dia lolos. Enggak juga dilantik karena lobby, pakai media, pakai opini, lobby tokoh-tokoh dan seterusnya begitu. Jadi dia itu berpolitik gitu loh. Saya bilang, oh gini cara orang-orang ini. Udah. Akhirnya apa? Mereka berantem sama Pak BG. Ya terang dong orang dianiaya kayak begitu. Apa yang terjadi ya? Saya udah ingetin orang-orang itu, tapi itu orang selalu berubah. Kalau sudah jadi ketua KPK, tepuk dada. Inilah yang sanggup memberantas korupsi. Inilah yang ditakuti oleh koruptor. Begitu cara berpikir. Saya bilang nggak boleh begitu dong. Orang pegang kekuasaan tuh pada saat itu juga harus dia rendah hati. Semakin besar kekuasaan yang dia pegang, semakin dia rendah hati. Tapi enggak, ini semakin kekuasaan dipegang langsung sombong. Pengen jadi politisi, lobby belakang pengen jadi wakil presiden. Kelakuannya begitu tuh. Saya bilang ini undang-undang KPK yang merusak orang-orang ini. Itu kesimpulan saya. Oke, saya setuju ya undang-undang tadi. Dan undang-undang itu diganti. Kan tadi saya udah bilang. Tapi masalahnya implementasi belakangan, misalnya tadi tes wawasan kebangsaan. Itu di undang-undang KPK yang baru juga nggak ada. Tiba-tiba diada-adain. Nah, ini kan ada lagi penyimpangan baru gitu. Saya nih Bang Karni kan tahu juga kelakuan bangsa kita ini Bang Karni. Dari dulu lah bangsa kita ini suka main belakang, ya pengecut. Ini kata Mukhtar Lubis ya, ya kan manusia Indonesia kata dia itu. Saya tahu juga lah ada yang nggak gentleman dan sebagainya. Tapi ya kadang-kadang saya membaca apa yang dulu oleh Nabi itu diingatkan kita gitu bahwa ada satu masa kezaliman itu bisa berantem juga.
Di antara Di kezaliman. antara kezaliman itu ya, terus kita bagaimana? Kita bukan yang zalim kok. Gitu loh. Jadi saya ngelihatnya, saya ketawa aja sih ngelihatnya. Cuman kan kalau orang tuh ditanya, ya memang kalau tes yang namanya tes psikologi itu kan memang dia kadang-kadang invasif dia terhadap kepribadian kita. Dia istilah ofensif gitu. Pilih Pancasila atau pilih Al-Quran. Misalnya kayak begitu. Memang ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan itu. Tapi itu kan mungkin adalah tes psikologi untuk menyerang Anda dan bagaimana Anda secara Bereaksi. matang gitu loh sebagai penegak hukum di lembaga itu bereaksi terhadap kemarahan orang. Ya sebab kan kalau pemahaman saya, kalau penegak hukum itu dimaki pun oleh orang yang dia akan tegakkan hukum terhadapnya, dia nggak boleh emosi. Karena dia harus tetap adil sejak dari pikiran dan perasaannya gitu. Nah jadi saya nggak tahu lah, saya nggak ikut-ikut yang ujung ini Bang, tapi saya hanya berbicara sebagai saksi daripada perubahan-perubahan besar yang sebenarnya kita rancang secara baik itu, tapi eksekusinya saya nggak ikut-ikut, saya nggak paham gitu. Iya, tapi begini, saya kebetulan tadi baca itu pendapatnya Dr. Karlina di Sekolah Tinggi di Riyakara. Ya. Dia mengatakan bahwa sekarang ini terjadi penggeseran dari demokrasi ke otoritarian melalui formal legal, yang jadi melalui sesuatu selubung yang dinamakan legal formal. Jadi kalau itu yang terjadi, ya dia tidak hanya indikasi KPK, tapi indikasi juga tekanan-tekanan politik kepada aktivis, kepada masyarakat, kepada media, segala macam. Kalau ini yang terjadi kan memang kita setback nih dari reformasi 98. Aduh, kalau kita bicara itu Bang ya, saya kan dari awal mengatakan bahwa demokrasi hilang itu dimulai dari hilangnya cita rasa kita tentang ketinggian nilai dalam demokrasi itu sendiri. Kan orang-orang menulis dan terprovokasi untuk menulis bagaimana demokrasi itu hilang, ya terutama kemarin tuh yang ramai itu kan si Levitt itu How Democracy Die, itu dia menulis tentang bagaimana demokrasi hilang di Amerika. Itu kan studi kasusnya kan Donald Trump, karena tiba-tiba kok Amerika sebagai champion demokrasi bisa milih orang seperti Donald Trump. Dan Donald Trump itu pastilah bukan seorang demokrat, karena bukan karena dia orang Republik, maksudnya itu karena dia itu sebenarnya tumbuh dalam tradisi perusahaan keluarga, yang di situ itu tidak ada musyawarah gitu sebagai esensi daripada demokrasi. Makanya kan begitu dia memimpin, kan dia mau memimpinnya sendiri. Itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Amerika. Dan mereka sudah lewati itu meskipun damage-nya nggak selesai. Tapi dari dulu saya juga menggugat kaum intelektual Indonesia ini, cita rasanya terhadap demokrasi itu sangat rendah gitu. Cita rasanya tentang pemimpin, cita rasanya tentang wawasan-wawasan umum terkait dengan keadilan dan sebagainya itu rendah sekali Bang gitu. Termasuk banyak intelektual yang baru hari ini ngomong nih, dari dulu saya ingatkan, cita rasa kalian yang rendah ini suatu hari akan menyebabkan demokrasi itu hilang juga dari institusi. Kan demokrasi itu hilang pertama-tama soal cita rasa, ya kan? Kedua, hilang dari narasi. Cara kita berbicara itu melambangkan bahwa kita nggak paham demokrasi gitu. Otak kita itu masih digelayuti oleh otoritarianisme yang saya sering ingatkan bahwa negara ini usianya hidup dalam tradisi otoriter jauh lebih lama daripada hidup dalam tradisi demokrasi. Nah begitu hilang cita rasa kita, hilang nanti dalam narasi, akan hilang itu di dalam institusi negara. Lalu kemudian akan hilang itu dalam pelayanan publik, dalam birokrasi. Begitu cara demokrasi hilang Bang. Gitu. Nah, jadi kalau itu terjadi ya sekarang kita mesti bermusyawarah para demokrat ini, para pemikir dan intelektual ini bagaimana merestore kembali demokrasi kita yang sudah cenderung jadi kayak begini sekarang gitu. Itu yang saya sebenarnya dari dulu juga udah ngomong Bang. Ya jadi satu proses saja kalau menurut Bu Fakri ya. Proses Bang, destruksi terhadap sistem.
Baik, tadi penyebabnya itu Bung Fakhri bersuara yang beda ya dengan para aktivis, katakanlah aktivis anti korupsi, aktivis hukum, adalah kewenangan KPK yang sebelumnya begitu berlebihan. Yang Bung Fakhri lihat sebagai ya wakil rakyat di Komisi 3, di DPR, apa saja penyimpangan yang mereka lakukan dulu itu? Sebenarnya di KPK itu sendiri atau di undang-undang yang diciptakan oleh kemarahan itu, sebenarnya di sana ada anasir otoriter di dalamnya. Kan itu diakui oleh presidennya Ibu Mega yang membuat undang-undang ini. Ketua timnya Prof. Romli. Menterinya yang berpidato di DPR, saya masih hafal pidatonya Pak Yusril itu, diantaranya mengingatkan bahwa institusi ini sangat kuat ya. Prof. Yusril. Tenaga ahlinya itu Profesor Andi Hamzah. Kemudian para jawara di DPR-nya yang ikut membantu membidani Pasus ini termasuk Bang Panda dan lain-lain itu dulu. Ini semua orang ini nggak ada lagi yang setuju terhadap lembaga yang mereka buat ini. Bukan karena mereka menjadi korban sebenarnya, tapi apa yang diimajinasikan akan kelemahan dari lembaga ini memang benar-benar terjadi. Dan saya katakan itu, undang-undang ini mengandung amarah, undang-undang ini mengandung perang. Dan perang itu bukan bahasa dalam demokrasi. Demokrasi ini adalah bahasa normal, bahasa damai gitu. Nah itulah sebabnya kemudian interpretasinya memang rupanya ke arah sana, ke arah amarah gitu. Makanya kan kalau kita lihat kan, kalau kita baca sebenarnya undang-undang ini kalau mau baca rohnya kan ingin ini, para pembuatnya ingin agar undang-undang ini tetap dalam alur negara hukum yang demokratis kan. Makanya di pertimbangannya mengatakan atau di definisinya mengatakan pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan. Dimulainya dari pencegahan gitu. Baru kemudian disebutnya penindakan. Dari pencegahan itulah kemudian muncul tugas-tugas koordinasi, supervisi, monitoring yang sebenarnya itu tugas kolaboratif. Anda ini mau transisional. Kita dari alam otoriter mau ke alam demokrasi. Kita mesti mentransformasi bangsa ini dari mentalitas otoriter kepada mentalitas demokrasi. Karena demokrasi itu adalah mentalitas yang menghilangkan korupsi dengan sendirinya. Karena otoritarianisme itu adalah ruang tertutup, jendelanya ketutup, atapnya itu tebal, pengap di dalamnya itu banyak kecoa, banyak kotoran. Demokrasi itu adalah era terbuka, jendelanya terbuka, kacanya transparan, dindingnya transparan, hilang semua kekotoran di dalamnya secara otomatis. Itulah dunia yang akan kita tuju. Karena itulah kita perlu transformasi budaya ke arah sana. Inilah maksud daripada pencegahan itu, serangkaian tindakan pencegahan itu. Tapi itu rupanya nggak asik, karena itu sekali lagi kan saya mengatakan KPK itu memerlukan otak untuk menginterpretasi undang-undang ini. Tapi rupanya dia menganggap ini memerlukan otot. Makanya kan kalau kita lihat istilah-istilah yang muncul sekarang nih ya, wah Raja OTT disingkirkan gitu. Itu semua pemain otot, sebenarnya nggak ada yang di antara mereka tuh nggak ada yang tahan diajak diskusi, nggak ada. Intelektualnya nggak ada. Pemberantasan korupsi itu perlu kerja intelektual, bukan kerja ngotot-ngototan. Dan dalam demokrasi itu otot kita singkirkan, otoritarianisme yang pakai otot. Demokrasi pakai otak. Itu yang saya bilang tadi. Cita rasa hilang duluan sebelum demokrasi hilang. Nah, interpretasi itu yang saya coba sampaikan gitu loh. Tapi nggak nyambung karena semuanya pengen nangkep, pengen nyadap, pengen ngebongkar aib orang. Si ini ditangkap, ternyata dia banyak istrinya, kawin lagi dengan uang korupsi. Drama-drama itu yang rupanya dinikmati gitu loh. Padahal itu nggak akan mencapai hasil. Itu Bang sebenarnya, kalau kita ini bisa berfilsafat untuk memberantas korupsi Bang, korupsi itu mudah. Saya nggak percaya korupsi susah diberantas. Saya percaya pada dasarnya kebaikan itu bisa menjadi wabah, kebaikan itu bisa jadi musim gitu loh. Karena itu kita bisa memperbaiki bangsa ini dengan menciptakan tradisi yang baik dan itu mulai dari diskusi kaum intelektual. Sekarang udah susah Bang. Diskusi ideal tentang ideologi dianggap anti Pancasila.
Salah-salah kita dianggap mendukung teroris. Saya dulu diskusi tentang mazhab menegakkan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi dianggap pro koruptor. Mungkin sekarang alhamdulillah yang itu mulai akan berkurang. Saya berharap generasi baru di KPK ini yang 1.271 orang ini akan gandrung dengan pemikiran, dengan diskusi. Karena pemberantasan korupsi soal mudah. Jangan negara itu gitu Bang. Negara itu kalau mau merampok secara secara heroik, saya bilang begitu ya. Dia jadi pejabat, dia katakan bahwa masalah ini susah. Misterius, nggak bisa diselesaikan. Memerlukan power yang kuat. Memerlukan keistimewaan, memerlukan power dan kekuasaan yang extraordinary. Begitu cara Bang. Habis itu bilang memerlukan APBN yang banyak. Jangan dikontrol sebab nggak efektif. Itu cara negara menipu kita dan itu penyakit dalam negara. Begitu caranya. Jadi setelah pernyataan Bu Fakri kemarin itu rame kan netizen yang menyerang balik. Saya kaget Bang, beda dengan dulu Bang. Saya ingat dulu ya. Saya kan kira-kira ngeritik KPK itu mulai dari 2006 Bang ya. Salah satu yang saya kritik itu kan gimana KPK punya kantor berita sendiri. Misalnya itu Bang. Itu kan melawan teori kebebasan pers. Saya membuat tulisan Bang tahun 2006 saya ingat tuh. 2005 lah saya tulis. Saya datang ke banyak koran Bang ya. Mau nitip tulisan saya ditolak Bang. Ini pemret-pemretnya beberapa kan teman saya Bang. Kan kita ini generasi 98 tuh kira-kira pada tahun-tahun 2006 sampai 2010 itu kan ini mereka ini masuk level pemret semua. Saya titip tulisan saya yang saya kaget tuh jawabannya itu Bang ya. Mohon maaf bos, kita ada kerjasama dengan KPK. Saya bilang ini gimana sih? Terus habis itu media saya lihat seperti itu Bang. NGO, saya ketemu dengan teman-teman NGO. Kok kalian nggak bisa kritik? Oh ini pemberantasan korupsi. Kita harus dukung KPK. Loh saya bilang gimana sih? Kok garansi pemberantasan korupsi ada di KPK? Bukannya garansi pemberantasan korupsi ada pada semua institusi demokrasi? Kenapa KPK yang menikmati pujian LSM? Itulah kemudian saya bongkar itu LSM ternakan KPK itu. Ada 44 tuh sampai daerah tuh. Dikasih uang rutin Bang. Program pemberantasan kampanye pemberantasan korupsi. Tapi kerjaannya mendukung KPK. Loh terus ke polisi nggak ada yang dukung. Padahal di undang-undang itu mengatakan karena polisinya itu belum maksimal, jaksaan belum maksimal, kita adakan KPK. Sebenarnya statement itu artinya kan mari perbaiki polisi, perbaiki kejaksaan karena dengan baiknya dua lembaga ini maka KPK tidak diperlukan. Teorinya begitu. Saya ingat tuh Bang ya, saya diundang oleh UNDP. UNDP ini USAID, sorry bukan UNDP, USAID ya, United States Aid ya. Lembaga bantuan asing di Amerika itu. Saya diundang di sebuah diskusi kecil gitu. Dia bilang kami ini adalah yang membantu desain kampanye KPK. Dia bilang begitu. Oke, ini bule-bule nih Bang. Saya mengundang Anda karena kita lihat kok Anda ini yang beda gitu. Oke, terus kita pengen perdalam diskusinya. Apa masalahnya? Kenapa Anda kritik KPK? Saya bilang gitu, Anda nasionalis kewarganegaraannya mana? Citizenship-nya mana? Dia bilang Amerika. Ini kebetulan Amerika semua. Oke, saya bilang. Saya ajukan satu pertanyaan. Kenapa di Amerika tuh nggak ada KPK? Saya bilang. Saya gituin aja langsung Bang. Oh ya karena di sana kan polisinya udah bagus. Lah, itulah maksud dari undang-undang ini. Kenapa kalian membiarkan KPK konflik dengan polisi dan konflik dengan kejaksaan? Pada saat undang-undang ini memandatkan antara lembaga ini harus diharmonisasi supaya kita ini tidak saja kompak pada awalnya, tapi KPK menjadi tidak relevan karena tugas ini sudah bisa diemban oleh lembaga penegakan hukum seperti Department of Justice di Amerika Serikat, seperti FBI di Amerika Serikat. Saya bilang begitu. Diam semua. Nggak lama diskusinya Bang. Karena saya tahu ini orang ada uang proyeknya, lalu itu yang dia kerjakan gitu loh. Makanya saya kan suka sebel.
Direktur FBI datangnya ke KPK. Kepolisian enggak. Ini apa ini gitu loh. Anda mau ngerusak negara saya dengan cara begini. Anda ngadu domba lembaga negara. Sukses kemudian semua ditangkap. Ruang pengadilan, ruang ketua Mahkamah Agung digeledah. Nggak ada di seluruh dunia ruang ketua Mahkamah Agung digeledah, Bang. Itu ruang suci, nggak boleh digeledah. Di sini digeledah. Ruang ketua hakim Mahkamah Konstitusi digeledah. Dan diumumkan lagi ada narkoba di dalamnya. Dan seterusnya lah. Pengerusakan itu dilakukan secara masif sehingga kita semua nggak ada lagi yang percaya kepada lembaga negara. Kan itu jadi akibatnya sekarang. Dan kita bangga kan melihat, wah ini udah nggak ada yang dipercaya. Politisi brengsek semua, polisi brengsek semua, jaksa brengsek semua, hakim brengsek semua, gubernur brengsek semua, bupati brengsek. Itu yang kita harapkan rupanya. Ya, kita senang dengan itu semua dan kemudian kita jatuh bersama-sama gitu. Nah itu yang saya tentang, Bang. Karena itu penegakan sistem itu nggak boleh dengan kemarahan. Itu harus ada kasih sayangnya juga gitu loh. Mengambil ilmu Tuhan di sini gitu, Bang. Ya keadilan kan milik dia. Iya, keadilan milik Tuhan, hukum milik Tuhan. Ya, memang kalau kita pikir LSM dipegang terus dibiayai, kemudian pebret juga nggak ada yang mau buat kolomnya Bung Pakri. Menurut Bung Pakri apa pebret juga kebagian dana? Saya dengar ada kerjasama tapi pakai lembaga lain, Bang, gitu. Itu yang saya sayangkan. Dulu saya kritik teman-teman saya soal itu. Enggak, saya jadi cemburu kok saya nggak kebagian. Bakarnya terlalu tinggi kali. Baik, pemirsa, begitulah apa curhatnya atau alasan dari dibalik kritiknya Bung Pakri atau dukungan Bung Pakri terhadap polisi pemerintah sekarang terhadap KPK. Pertanyaannya kenapa Pakri begitu? Malam ini saya kira sudah terjawab dan kita akan ketemu Kari Ilyas Club yang akan datang.